Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan pembelajaran tentang seni budaya kelas 11 pertemuan 1. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Mary Christina Simorangkir. Ibu lahir pada tahun 1993. Kemudian jurusan yang Ibu ambil ketika di universitas, Ibu lulusan jurusan pendidikan seni rupa. Nah, seperti yang kalian ketahui, di seni budaya itu ada 4 cabang seni, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Nah, kalau kalian ke universitas nanti tidak ada jurusan seni budaya, maka Ibu adalah lulusan dari salah satu 4 cabang seni itu. Jadi spesial Ibu itu di seni rupa. Oke. Nah, itu saja menurut Ibu ya penjelasan kalau secara pribadi. Kemudian Ibu mau menjelaskan prosedur bagaimana sistem belajar dengan Ibu yang harus kalian ikuti. Ya, yang pertama Ibu ingin ketekunan, rajin, ya nak ya. Nomor 1, berusahalah, ya. Karena dari usaha kalian, ya, dari usaha kalian barulah muncul nilai kalian, nak. Ya. Dari usaha kalian, karena kalian berusaha, kalian bekerja, ada hasilnya. Nah, hasil itulah yang guru-guru nilai. Nah, nilaimu baru ada. Barulah muncul nilai itu. Maka kalau kalian tidak berusaha, maka secara logika nilai tidak ada. Oke, nak ya, itu dipahami. Oke. Yang kedua, Ibu ingin kalian tepat waktulah untuk absen dan mengumpulkan tugas supaya kita sama-sama dipermudah. Kenapa? Kalau kalian menunda-nunda, tugas kalian pasti semakin banyak. Begitupun dengan Ibu. Kalau kalian menunda-nunda, maka Ibu kan harus mengoreksi, nak. Ya, jadi Ibu butuh waktu untuk mengoreksi tugas kalian. Kalau kalian terlambat mengumpulkan, itu akan menyulitkan, merepotkan Ibu nantinya. Oke. Yang ketiga, Ibu ingin jika kalian mencat guru-guru, ya, apalagi kan guru-guru tidak memiliki kontak kalian, nomor handphone kalian, maka tolong ketika mencat guru itu berikan salam dulu, kemudian perkenalkan diri kalian. Bukan hanya nama, ya, tetapi kelas, ya nak ya, kelas juga diberitahu. Barulah bertanya. Oke. Nah, yang berikutnya, yang keempat, perhatikan sopan santun dan keaktifan dalam berkomunikasi di WA group. Ya nak ya, itu menurut Ibu sudah kalian pahami. Karena sudah Ibu jelaskan juga di grup seni budaya 2 hari yang lalu. Oke. Kita lanjutkan materi kita. Kita masuk ke materi kita. Nah, di sini, sebelum Ibu menjelaskan ini, nak, terlebih dahululah kalian masuk ke akun BDR kalian. Loginlah ke akun BDR, coba lihat, klik materinya, terus absenlah. Setelah absen, baca PowerPoint yang sudah ada di situ. Nah, kita sama-sama membaca, Ibu jelaskan, kalian lihat. Ya, kalian juga bisa melihat nanti di PowerPoint yang sudah Ibu jelaskan, Ibu taruh di BDR. Oke. Nah, kita mulai dari KIKD dan IPK. Nah, KIKD itu apa? Itu kompetisi inti kita dan kompetisi dasar kita. Ini acuan kita, acuan guru-guru untuk mengajar kalian, acuan kurikulum 13 kita. Nah, perlu kalian ketahui, ya nak ya. Jadi kalian lihat di sini ada 3.1. 3.1 ini 3 itu simbol dari pengetahuan. Jadi dari sinilah nanti nilai pengetahuan kalian. Kemudian 4.1 itu adalah keterampilan. Nah, dari sinilah nilai nilai keterampilan kalian nanti, ya nak ya. Yang prakteknya. Oke, kita lanjutkan. 3.1 menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Ada beberapa indikatornya, bisa dibaca.
Kemudian 4.1 membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan modifikasi objek. Oke, kita langsung saja. Nah, lanjut. Bagaimana proses penilaian Ibu? Di penilaian sikap yang Ibu perhatikan adalah ketepatan waktu dan dalam kehadiran dan pengumpulan tugas, keseriusan dalam mengikuti pembelajaran. Keseriusan ini bisa dilihat ya dari cara kalian menjawab soal-soal itu. Apakah sekedarkah? Apakah sangat-sangat berusahakah? Itu bisa nampak dari jawaban kalian ya, dari originalitasnya pekerjaan kalian itu bisa dilihat ya Nak ya. Kemudian yang berikutnya adalah sopan santun dalam menjawab dan mengajukan pertanyaan di WA group. Oke, kita lanjutkan. Berikut cara penilaian keterampilan. Ada beberapa kaidahnya, kita lanjutkan. Penilaian pengetahuan disesuaikan dengan ketepatan dalam menjawab dan menguasai materi sesuai KIKD. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Ibu kembali mengajak kalian untuk mengingat kembali materi di kelas 10. Nah, sebelumnya kalau kalian ingat di semester 1 ya, waktu kalian kelas 10 itu kalian belajar seni rupa, dasar-dasar seni rupa yang berisi tentang konsep, unsur, prinsip, dan teknik juga. Nah, berbeda di kelas 10 KD-nya itu 3.1-nya memahami masih. Sekarang kita di kelas 11 kita menganalisis. Oke. Nah, untuk konsep itu bercerita tentang pengertian seni rupa. Sedangkan untuk unsur itu bercerita apa-apa saja yang mau kita olah di dalam seni rupa itu. Sedangkan prinsip itu aturan dalam menciptakan seni rupa. Dan teknik adalah cara membuat atau menciptakan karya seni rupa. Nah, untuk mengingat sedikit saja konsep pengertian seni rupa. Seni rupa adalah karya seni yang berisi tentang ide, gagasan, imajinasi, kemudian ekspresi yang dituangkan dalam bentuk karya yang dapat dilihat secara visual. Oke. Nah, berdasarkan wujud dan berdasarkan fungsinya, seni rupa itu dibagi menjadi 2 masing-masing. Kalau berdasarkan wujud, seni rupa dibagi menjadi 2, yaitu seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau berdasarkan fungsi, seni rupa dibagi menjadi 2, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, Ibu tidak akan membahas ini dalam karena di kelas 10 pun sudah dijelaskan sebenarnya. Ibu ulangi. Unsur yaitu terdiri dari titik, garis, bidang, kemudian ruang, kemudian warna, gelap terang, dan tekstur. Ya, prinsip itu secara umum ada 5, kesatuan, keseimbangan, fokus, irama, dan proporsi. Nah, kemudian teknik ya, ada teknik linear. Teknik linear itu yang hanya menggunakan garis-garis saja seperti komik. Ya, kemudian ada teknik arsir, ya, garis-garis sejajar. Kemudian teknik dusel. Teknik dusel ini berbeda dengan arsir, nah ya. Dusel itu adalah teknik yang memiringkan pensil ya di kertas, ditorehkan. Jadi dia tampak lebih lembut, lebih halus nampaknya. Kemudian dihaluskan pakai tisu. Itu teknik dusel namanya. Kemudian teknik blok, teknik akuarel, teknik plakat, itu banyak sekali. Ya, Ibu tidak akan bahas ini terlalu dalam karena di kelas 10 sudah dijelaskan. Oke, kita lanjutkan pembelajaran di kelas 11. Kita masuk ke bagian jenis seni rupa 2 dimensi. Nah, di sini jenis seni rupa 2 dimensi ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ini adalah karya seni yang hanya memiliki panjang dan lebar sehingga dia hanya dapat dilihat dari satu arah. Kemudian jenis-jenisnya ada 4, seni lukis, seni ilustrasi, seni batik, dan seni grafis. Yang pertama, seni lukis. Perhatikan gambarnya. Kata kuncinya Ibu berikan adalah visual, ekspresi, imajinasi. Nah, secara umum seni lukis adalah ya ekspresi, imajinasi ya yang dituangkan dalam bentuk visual atau dalam arti dapat dilihat. Jadi kata kunci seni lukis sebenarnya ekspresi atau tumpahan perasaan si seniman yang dituangkan secara visual. Itu seni lukis. Kemudian kita lanjutkan pengertian seni ilustrasi. Seni ilustrasi adalah gambar yang membantu ya. Gambar yang membantu menjelaskan cerita atau memperindah
suatu kertas, ya nak ya. Maksudnya apa? Contoh ya nak. Contoh gambar-gambar yang kalian lihat di buku pelajaran itu termasuk ilustrasi. Ya. Mengapa? Ya, gambar ilustrasi ini adalah gambar yang membantu artikel atau deskripsi untuk mencapai supaya si pembaca atau si penglihat, ya, si penikmat itu bisa memahami makna lebih dalam dari artikel tersebut. Jadi dibantulah dengan ilustrasi, itu maksudnya. Nah, sedangkan memperindah ini bagian mananya? Yaitu kadangkala gambar-gambar yang hiasan-hiasan itu dibuat di pinggiran buku-buku. Itu termasuk ilustrasi. Oke, kita lanjutkan. Seni batik adalah melukis di atas kain menggunakan lilin dan canting. Ya, nak ya. Ini Ibu jelaskan lagi lebih dalam di slide berikutnya. Kemudian seni grafis. Seni grafis adalah teknik cetak, graf, ya nak ya. Teknik cetak berbeda dengan seni grafis ini berbeda dengan desain grafis. Kalau desain sudah bentuk digital, seni grafis ini lebih ke arah manual. Ya nak ya, lebih ke arah manual. Makanya dia masih masuk, seni grafis ini masih masuk ke seni rupa murni. Sedangkan desain grafis itu sudah tidak masuk ke dalam seni rupa murni, ya nak ya. Oke, lanjut. Nah, di sini bisa kalian lihat seni lukis, ya. Dibedakan ada dua subjek seni lukis, ya nak ya. Subjek seni lukis ini bisa juga digunakan di 4 macam seni, jenis seni 2 dimensi yang tadi Ibu jelaskan barusan, ya nak ya. Nah, subjek seni lukis itu ada 2, figuratif dan non figuratif. Figuratif seperti kalian lihat di gambar. Figuratif kata kuncinya bentuk objek atau karya nyata atau wujudnya ada di dunia. Nah, figuratif, figur berarti figurnya yang ada di dunia, yang benar-benar nyata, yang jadi kita menggambarkan, kita terinspirasi dari objek-objek nyata di dunia ini. Nah ya, oke lanjut. Non figuratif ini bentuknya tidak nyata, objek-objek yang wujudnya tidak ada di dunia ini. Jadi cenderung sifatnya kurang berbentuk, ya nak ya, karena ini hasil dari imajinasi. Ini non figuratif. Oke, lanjut. Nah, selain subjek, kita ada bentuk juga di seni lukis, ya, pengubahan bentuk. Nah, ingat tadi kita di KD kita 4.1 ada di situ dibuat seni rupa, memodifikasi seni rupa. Nah, ini alat-alat bentuk-bentuk yang kita gunakan untuk memodifikasi seni rupa nanti. Jadi dengarkan baik-baik. Nah, bentuk seni lukis itu ada 3. Yang pertama, stilasi atau penggayaan, yaitu memberikan penggayaan kepada bentuk dasar tetapi tidak terlalu berlebihan. Maksudnya apa? Coba lihat gambar daun di sampingnya. Nah, di sana ada gambar daun, hampir mirip dengan bentuk daun nyata, tetapi di situ ada memperindah. Dari mananya? Dari garis-garis itu. Garisnya makin banyak, tertata rapi, ada penggayaan di situ. Ada yang kita ubah sedikit di situ dari bentuk nyatanya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke nomor 2, deformasi. Deformasi yaitu mengubah bentuk asli ke bentuk baru tanpa meninggalkan karakter aslinya. Nah, bisa kalian lihat apa perbedaan nomor 1 dengan nomor 2? Ya, stilasi sudah ada pengubahan, penggayaan, tetapi tidak sebesar perubahan di deformasi. Di deformasi banyak perubahan terjadi di dalam figurnya, di dalam objeknya. Nah, coba kalian lihat kupu-kupu itu. Kupu-kupu itu bentuk-bentuknya sudah tidak nyata, ya nak ya. Bentuk-bentuknya sudah diubah, ya nak ya. Tetapi ingat, kita masih mengenali bahwa itu kupu-kupu. Ya, sama seperti pengertiannya tadi. Dibuat dia bentuk baru, tapi tetap kita kenal karakter aslinya, yaitu kupu-kupu. Jelas ya nak ya. Kemudian yang ketiga, distorsi. Nah, pengubahan yang ketiga berbeda dengan yang nomor 1 dan nomor 2. Apa bedanya? Nomor 1 dan nomor 2 itu memberikan penggayaan baru dengan memberikan tambahan elemen di situ. Ya, pengubahannya ditambah dengan elemen-elemen di luar kupu-kupu atau di luar daun. Sedangkan distorsi itu yang diubah adalah sesuatu yang sudah ada. Ya, apa yang diubah? Mengubah bentuk objek dengan melebih-lebihkan bagian tubuh atau bentuk objek tersebut. Contohnya karikatur. Coba lihat gambar itu.
cuman kepalanya yang dibesarkan, badannya dikecilkan. Itu aja, tidak ada tambahan di situ seperti kupu-kupu tadi. Coba lihat kupu-kupu itu. Wujud aslinya yang paling ujung, yang paling pinggir, yang paling atas pinggir. Nah, sedangkan yang lain-lainnya itu ada sudah bentuk-bentuk pola, sudah ada bentuk-bentuk daun, ada elemen daun di dalam sayap kupu-kupu. Kan ada 2 elemen disatukan situ. Beda dengan karikatur, dia hanya membesarkan satu bagian dengan mengecilkan bagian lainnya. Oke, jelas di sini nah ya.